Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan modul 8 praktikum audit mengenai pendapatan dan beban. Di sini ada anggota kelompok kami, ada Ayesa, Cynthia Melia, M. Abdul Aziz, Rasa Hadi, dan juga Zara Priyani. Pada modul 8 ini, kami diminta untuk yang pertama pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Rita. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Keempat, lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Next. Yang pertama, kami akan membahas mengenai prosedur audit. Yang pertama itu ada siapkan schedule utama, indeksnya ada pada PL3. Selanjutnya untuk prosedur audit yang kedua itu minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar. Indeksnya sudah dilakukan. Itu ada di buku 1 halaman 172. Di situ dijelaskan Saudari Olivia memberikan informasi yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan untuk beban operasional dan data perpajakan untuk menghitung pajak penghasilan Badan tahun 2018. Untuk prosedur audit nomor 3, lakukan uji kewajaran untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan data tahun lalu dan atau bulan-bulan sebelumnya. Indeksnya ada pada A.3.1. Prosedur audit yang keempat, apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen, kemudian cocokkan antara penjelasan tersebut dengan bukti-bukti lain yang mendukung serta pembayarannya. Misalnya beban pemasaran promosi naik yang didukung dengan penjualan yang meningkat juga, atau beban gaji meningkat akibat adanya penyesuaian gaji atau peningkatan jumlah karyawan akibat kegiatan operasi yang bertambah. Untuk indeksnya ini terdapat di A.3.1. Lalu untuk prosedur audit yang kelima, lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan, hubungan sewaktu memeriksa akun utang beban dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca, melihat kontrak atau perjanjian lainnya, serta minta penjelasan dari pihak manajemen. Untuk indeksnya sudah dilakukan, bisa dilihat pada buku 1 halaman 172. Lalu untuk prosedur audit yang ke-6, yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Untuk indeksnya ini sudah dilakukan juga, bisa dilihat pada buku 1 halaman 172 di program audit. Tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa terdapat yang di B, beban yang dicatat merupakan beban perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang didapat dipertanggungjawabkan serta telah dihitung dengan tepat oleh ownership and accuracy. Selanjutnya prosedur audit yang ketujuh, perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasikan. Untuk indeksnya sudah dilakukan. Lalu yang ke-8, lakukan bisa batas atau cut off yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode-periode berikutnya. Itu indeksnya sudah dilakukan. Penjelasannya terdapat ada di halaman 172 buku 1 yang tujuan audit yang A, di mana semua beban perusahaan telah dibukukan dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas atau compliance and cut off.
Lalu yang ke-9, periksalah klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penjajian dalam laporan keuangan termasuk hubungan dengan usaha perusahaan serta kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk indeksnya itu PL3. Selanjutnya nomor 10, yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ini telah dilakukan oleh PT Subus dapat dilihat di halaman 89 yang dikatakan bahwa kewajiban gantung dan bersyarat termasuk kemungkinan membayar pajak atau misalnya ada komitmen pergantian atas kerusakan lingkungan hidup. Lalu selanjutnya nomor 11 yaitu untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi atau penyusutan dari suatu aset, lakukanlah cross check dengan akun aset tersebut. Dilakukan bersama pada saat memeriksa akun tersebut. Ini akan dilakukan di schedule PL3. Lalu nomor 12, untuk beban dan pendapatan lain-lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan tersebut telah dibukukan dengan pisah batas yang tepat. Ini telah dilakukan oleh PT Subus dapat dilihat di halaman 172 yang mengatakan bahwa semua beban perusahaan telah dibukukan dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas. Nomor 13, perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai, itu indeksnya ada di PL3. Selanjutnya nomor 14, buat daftar koreksi serta syarat perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan dalam menilai mutu audit Anda, itu juga indeksnya ada di PL3. Dan yang terakhir, prosedur audit ke-15, tulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang informatif pada setiap kertas kerja pemeriksaan. Itu juga ada di indeks PL3. Next. Selanjutnya, membahas M21.1, yang dimana di sini bisa dilihat terdapat tabel yang dimana untuk tanggal setor dan juga jumlah itu ada di halaman 186 buku 1. Dimana di sini terdapat bukti penerimaan negara, penerimaan pajak. Di sini ada data pembayaran untuk tanggal dan jam bayarnya itu tanggal 9 Februari 2018. Dan untuk jumlahnya sendiri sama juga ada di halaman 186 pada data setoran yang jumlah setoran sebesar 1.807.000. Lalu untuk tanggal lapornya itu ada di halaman 197 yang bagian penyampaian SPT elektronik di sini bisa dilihat ada di halaman 197 sampai 197 sampai 202 untuk yang tanggal lapor. Lalu kita jumlahkan masing-masing bulan dari bulan Januari sampai bulan November, itu jika dijumlahkan hasilnya sebesar 19.877.000. Untuk bulan Desember kenapa tidak diisi? Karena untuk tanggal setor dan tanggal lapornya itu nanti di bulan Januari, jadi tidak perlu diisi. Next. Selanjutnya membahas mengenai M2.1. Di sini bisa dilihat untuk informasinya ada di halaman 172, bagian tabel daftar perhitungan PPh pasal 21 yang dibuat oleh perusahaan. Nah, pada tabel ini itu daftar perhitungan yang dibuat oleh PT Subus. Di sini ada karyawan, masa kerja, status penghasilan bruto, dan juga THR. Di sini kita akan
menghitung atau membahas dari total penghasilan bruto sampai PPh 21. Yang pertama akan membahas total penghasilan bruto, di mana total penghasilan bruto ini didapat dari, untuk karyawan Diestri didapat dari 180 juta ditambah 15 juta. Itu hasilnya 195 juta. Lalu untuk Wansen, total penghasilan brutonya 104 juta didapat dari 96 juta ditambah 8 juta. Jadi pada intinya total penghasilan bruto itu perhitungannya itu penghasilan bruto per tahun ditambah THR. Lalu selanjutnya biaya jabatan. Di sini biaya jabatan ada ketentuan sesuai dengan peraturannya, yang dimana perhitungannya itu 5% dikali total penghasilan bruto dengan maksimal biaya jabatannya itu 6 juta. Untuk karyawan Diestri itu biaya jabatannya 6 juta karena jika kita hitungkan 5% dikali total penghasilan bruto itu hasilnya di atas 6 juta. Makanya untuk biaya jabatannya kita taruh 6 juta karena maksimal biaya jabatannya sendiri 6 juta. Lalu untuk karyawan Wansen itu biaya jabatannya 5.200.000 didapat dari 5% dikali total penghasilan bruto karena biaya jabatannya di bawah 6 juta. Untuk seterusnya sama perhitungannya, pada dasarnya biaya jabatan itu didapat dari 5% dikali total penghasilan bruto. Lalu untuk BPJS itu bisa dilihat informasinya itu ada di halaman ada di halaman 208 sampai 212, di mana di sini pada SPT itu hanya terdapat 5 karyawan saja yang terdapat biaya BPJS. Bisa dilihat untuk karyawan yang bernama, coba agak geser deh, Cak. Ya, untuk karyawan yang bernama Diestri itu biaya jabatannya itu 7.215.000. Itu untuk BPJS sendiri tidak diinformasikan di sini, tapi terdapat informasi mengenai iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Jadi untuk BPJS itu masuk ke dalam iuran pensiun atau iuran THT sebesar 7.215.000. Untuk karyawan Wansen, Sugeng, Yadi, dan juga Daniel sama ada di informasi buku 1 halaman 208 sampai 212 tadi. Untuk jumlah penghasilan neto itu didapat dari penjumlahan untuk jumlah penghasilan neto didapat dari pengurangan total penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang BPJS. Untuk karyawan Dinsen itu jumlah penghasilan netonya sebesar 181.785.000 didapat dari 195 juta dikurang 6 juta dikurang 7.215.000, hasilnya 181.785.000. Begitupun untuk yang lainnya juga perhitungannya sama. Pada dasarnya jumlah penghasilan neto itu total penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang BPJS. Lalu kita jumlahkan penghasilan netonya, hasilnya itu 962.754.250. Lalu pada PTKP itu kita bisa lihat pada status karyawan itu sendiri. Yang pertama ya pada karyawan Diestri itu statusnya K1, yang dimana K1 itu artinya adalah karyawan punya tanggungan 1, yaitu PTKP-nya sebesar 63 juta. Lalu untuk status yang tidak kawin itu PTKP-nya 54 juta,
untuk status kawin punya dua tanggungan itu biaya PTKP-nya itu sebesar 67.500.000. Jadi PTKP itu dilihat dari status masing-masing karyawan tersebut. Lalu untuk PKP-nya itu didapat dari jumlah penghasilan neto dikurang PTKP. Jadi pada karyawan di Esri itu PTKP-nya 118.785.000 didapat dari 181.785.000 dikurang 63 juta. Hasilnya 118 juta. Lalu pada PPh 21 itu didapat dari tarif yang kita hitung. Sebagai contoh untuk karyawan di Estri itu PPh 21 itu sebesar 12.817.750. Didapat dari 5% dikali 50 juta itu hasilnya 2.500.000. Karena masih ada sisa sekitar atau sebesar 68.785.000, maka kita kalikan dengan 15% sesuai dengan tarif yang berlaku. Jadi untuk totalnya sendiri pada PPh 21 karyawan di Esri itu sebesar 12.817.750. Kenapa kita memakai tarif yang 50 juta? Karena kita mengikuti aturan pada di sini itu masih pada tahun 2018. Untuk sekarang tahunnya itu berubah ketentuan tarifnya. Jadi 60 juta. Jadi kita ikutin sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk yang lainnya sama, kita hitungkan dengan tarif karena PKP-nya di bawah 50 juta semua, jadi kita kalikan hanya dengan 5% gitu. Lalu jika ditotalkan pada PPh 21 itu totalnya sebesar 19.940.250. Jadi pada M2.1 ini ketika kita sudah menghitung dan kita koreksi, ternyata dia kurang bayar dari perhitungan pada PT Sugus yang ada di M21.1 tadi. Kurang bayarnya sekitar 63.250. Maka kita perlu adanya koreksi. Selanjutnya saya akan membahas si M2 yaitu utang pajak. Pertama di sini ada utang pajak PPh 21 untuk per kliennya itu sebesar 28.568.359.000. Terdapat koreksi itu sebesar 28.505.109 rupiah. Lalu untuk utang pajak PPh 23 selanjutnya ada utang pajak PPh 25 atau 259. Di sini untuk per klien tanggal 31 bulan 12 2018 ini terdapat lebih bayar yang seharusnya itu 357.400
908 juta. Itu terdapat ada di buku 1 halaman 173. Itu utang PPh badan terdiri dari e-billing PPh 25 bulan Desember sebesar 45 juta dan SPT badan tahun 2018 sebesar 580.627.89 rupiah. Kenapa hasilnya 357 juta? Yaitu dikurang dari 45 juta dan 580.627.892 juta. Lalu untuk PPN pengeluarannya tidak ada koreksi. Lalu di sini ada total utang pajak per klien yaitu sebesar 1.029.441.662. Lalu untuk total per auditnya sebesar 643.497.645 rupiah. Lalu di sini ada catatan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan satu kelebihan atas perhitungan PPh 21 tahun 2018. Itu utang PPh 21 debit 28.505.109. Lalu beban gaji di kredit 28.505.109 rupiah. Lalu yang kedua ada kelebihan pencatatan atas PPh 25 yaitu utang PPh 25 atau 29 di debit sebesar 357.438.908 rupiah. Lalu beban pajak penghasilan kredit sebesar 357.438.908 rupiah. Next. Selanjutnya, di sini terdapat schedule beban operasional. Di sini ada jurnal koreksi modul 1 hingga 7. Lalu selanjutnya, catatan pemeriksaan. Teman-teman bisa lihat di buku 1 halaman 173 di sana terdapat catatan pemeriksaan. Untuk yang pertama, jurnal koreksi untuk mencatat pengklasifikasian akun beban. Di sini pareknya di debit beban gaji, kreditnya beban lain-lain sebesar 19.877.000. Lalu untuk yang kedua ada jurnal koreksi untuk beban komisi penjualan dicatat sebagai beban. Untuk pareknya di debit beban komisi penjualan, di kreditnya ada beban perjalanan dinas dan akomodasi sebesar 60 juta. Lalu untuk yang ketiga ada jurnal koreksi untuk pembelian telepon genggam Samsung A7. Pareknya di debit jamuan dari representasi, kreditnya perlengkapan kantor sebesar 4.500.000. Lalu untuk yang keempat ada jurnal koreksi yang seharusnya untuk mencatat penjualan kardus bekas dicatat menambah pendapatan lain-lain. Pareknya di debit jamuan dan representasi, kreditnya pendapatan lain-lain sebesar 20 juta.
Lalu untuk yang kelima ada jurnal koreksi atas kekurangan catat kesejahteraan karyawan yang merupakan beban tahun 2018. Untuk parenya di debit kesejahteraan karyawan, kreditnya Bank Lopo yaitu sebesar 90 juta. Lalu selanjutnya di schedule beban operasional. Di sini ada akun gaji per kliennya sebesar 1.041.074.000. Di sini ada catatan pemeriksaannya dari nomor 1 di debit sebesar 19.877.000. Lalu per auditnya sebanyak 1.060.951.000. Lalu selanjutnya untuk akun kesejahteraan karyawan per kliennya 354.351.000. Di sini ada catatan pemeriksaannya sebesar 90 juta didapat dari catatan pemeriksaan jurnal 5. Lalu untuk per auditnya sebesar 444.351.000. Lalu untuk akun promosi per kliennya sebanyak 200.342.040 rupiah. Di sini juga terdapat jurnal koreksi dari modul 3 1.910.000. Lalu untuk per auditnya 216.252.040 rupiah. Lalu untuk akun perjalanan dinas dan akomodasi per kliennya sebesar 247.952.400. Di sini terdapat koreksi di debit terdapat dari jurnal koreksi modul 4 sebesar 80.000 untuk di debitnya. Lalu di kreditnya juga ada catatan pemeriksaan terdapat di catatan pemeriksaan nomor 2 sebesar 60.000. Lalu untuk per auditnya 188 juta 32.400 rupiah. Lalu untuk akun yang bensin per kliennya sebesar 168.770.770 rupiah. Di sini terdapat catatan jurnal koreksi di modul 4 di debitnya sebesar 50.000. Lalu untuk per auditnya sebesar 168.637.770. Lalu untuk jasa profesional di sini per kliennya 20 juta. Untuk pareknya tidak ada, jadi per auditnya tetap 20 juta. Lalu selanjutnya ada akun asuransi per kliennya sebesar 20 juta. Terdapat jurnal koreksi di debit terdapat di jurnal koreksi modul 5 sebesar 19.300.000. Lalu untuk per auditnya jadi sebesar 39.300.000 rupiah. Untuk selanjutnya ada akun jamuan dan representasi per kliennya 41.965.000. Di sini parenya di debit terdapat catatan pemeriksaan
di nomor 3 dan 4 sebesar Rp24.500.000. Lalu untuk per auditnya jadi Rp66.465.000. Lalu untuk akun sumbangan per kliennya Rp21.500.000. Untuk koreksiannya tidak ada, jadi untuk per auditnya tetap sama Rp21.500.000. Untuk perlengkapan kantor per kliennya sebesar Rp75.351.500. Di sini terdapat koreksian di kredit, terdapat di catatan pemeriksaan nomor 3 sebesar Rp4.500.000. Untuk per auditnya jadi Rp70.851.500. Untuk telepon fax dan untuk akun telepon fax dan pos per kliennya Rp32.500.600. Di sini tidak ada catatan koreksian, jadi nominalnya tetap sebesar Rp32.560.000 perak. Lalu untuk akun listrik dan air per kliennya sebesar Rp12.500.600 perak rupiah. Di sini tidak ada jurnal koreksi, jadi nominal untuk per auditnya tetap. Lalu untuk akun penyusutan, di sini per kliennya sebesar Rp354.691.800. Terdapat koreksian di debitnya dari jurnal koreksi modul 7 sebesar Rp248.316.467. Lalu untuk kreditnya juga terdapat koreksian di jurnal koreksi modul 7 sebesar Rp316.700. Lalu untuk per auditnya jadi Rp481.005.100. Lalu untuk piutang tak tertagih di sini per kliennya tidak ada. Untuk akun sewa di sini per kliennya 20 juta. Lalu ada pemeriksaan di jurnal koreksi di debitnya ada pemeriksaan terdapat jurnal koreksi modul 5 sebesar Rp6.666.667. Lalu untuk per auditnya menjadi Rp26.666.667. Lalu untuk akun lain-lain di sini per kliennya sebesar Rp19.877.545. Untuk paretnya di debit terdapat koreksian di jurnal koreksi modul 3 sebesar Rp12.350.000. Di kreditnya juga terdapat koreksian di catatan pemeriksaan 1 sebesar Rp19.877.000. Lalu untuk per auditnya menjadi Rp12.350.545. Lalu di sini ada akun beban komisi penjualan. Untuk per kliennya tidak ada nominalnya, tapi di sini ada catatan pemeriksaan terdapat di catatan pemeriksaan nomor 2, yaitu sebesar 60 juta di debitnya. Lalu untuk per auditnya menjadi 60 juta rupiah. Di sini ada total per kliennya untuk beban operasional sebesar 2.630.694.255 rupiah. Lalu untuk total pare di debitnya sebesar
Rp497.050.134. Untuk total kreditnya Rp26.380.167. Untuk per auditnya menjadi totalnya Rp2.921.364.222. Selanjutnya ditampilkan PL.2 yaitu mengenai schedule beban pokok penjualan yang dimana total per kliennya itu sebesar 33 miliar. Total per klien untuk harga pokok penjualan, harga pokok barang dijual itu sebesar Rp33.216.997.959. Lalu untuk di kreditnya itu Rp74.215.000 dan lalu di kreditnya Rp43.260.000. Untuk per audit 31 Desember 2018-nya itu sebesar Rp33.247.152.959. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada schedule penjualan PL.1. Untuk per klien itu ada 42.712.087.000. Kemudian ada pare di debit sebesar 10 juta dan di kredit ada 180 juta. Dan untuk totalnya per audit 42.882.087.000. Kemudian untuk akun retur penjualan per klien minus 125.253.000. Untuk per audit 2018 sebesar minus 125.253.000. Kemudian untuk total per kliennya sebesar 42.586.834.000. Untuk total per auditnya sebesar 42.756.834.000. Kemudian terdapat catatan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan vouching atas jurnal penjualan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya double pencatatan atas penjualan kepada PT Krakatau SJ nomor 231 tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Jurnalnya penjualan di debit sebesar 10 juta. Kemudian ada PPN keluaran di debit sebesar 1 juta dan piutang usaha PT Krakatau di kredit sebesar 11 juta. Kemudian yang kedua, terjadi kurang catat atas penjualan kepada PT Usaha Lancar tanggal 22 Desember 2018. Jurnalnya itu piutang dagang PT Usaha Lancar di debit sebesar 198 juta. Kemudian penjualan di kredit sebesar 180 juta. Dan PPN keluaran sebesar 18 juta. Selanjutnya bisa dilihat pada schedule A3.1 pada beban usaha. Jadi di sini untuk beban usaha itu hanya dipindahkan saja dari schedule PL3 ke schedule A3.1. Untuk per kliennya sebesar Rp2.630.694.255. Kemudian parenya di debit sebesar Rp497.050.134. Di kreditnya Rp206 juta
Rp380.167. Per auditnya Rp2.921.364.222. Selanjutnya bisa dilihat di schedule A2.2 untuk utang pajak ini bisa dipindahkan saja. Sini dipindahkan dari M2 untuk per kliennya tahun 2018 sebesar 1.029.441.662. Untuk parenya didebit sebesar Rp385.944.17. Lalu untuk prauditnya tahun 2018 sebesar Rp643.497.645. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.